Selamat datang di channel teramatir di bumi. Sebelum kalian lanjut di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Check it out. Dari Muhammad Zahid Fahran. Saat yang tidak terduga, ibuku melahirkan tanpa disertai keluarga dan sanak saudara. Mungkin itulah yang aku tahu. Kabar ibu melahirkan aku dapat ketika adik kecil telah masuk ke alam yang baru setelah alam kandungan. Aku gembira. Akhirnya setelah 9 tahun menunggu, adik yang aku harapkan terlahir dengan proses sesar serta dalam keadaan sehat dan selamat. Kebahagiaan menyelimuti keluarga kami. Tepatnya pada tanggal 9 April 2005, adikku mengenal dunia ini. Seperti biasa yang dialami bayi pada waktu dilahirkan, tangis menjadi awal percakapan dengan keluarga yang mencintainya. ASI menjadi asupan gizi pertama yang ia konsumsi. Ketika ia lahir, ibu belum sama sekali menyiapkan nama. Hal itu terlihat tatkala ibu ditanya bidan tentang nama yang akan ditulis dalam akte kelahiran. Melihat hal itu, aku nyeletuk bertanya kepada ibu, "Ibu, siapa sih istri Nabi Muhammad?" Wajahku menyiratkan rasa penasaran. "Khadijah dan Aisyah, Dek," sambil mengelus kepalaku lembut. Ibu menyebutkan 2 dari belasan istri Nabi. "Ya udah, dinamain Siti Khadijah Nur Aisyah aja, Bu." Spontanitas aku memberi saran nama seperti itu. Ibu bidan memberi isyarat kepada ibu dengan mata. Isyarat yang berisi pertanyaan antara menerima nama dariku atau tidak. Ibu terdiam, berpikir antara iya atau tidak. Agak lama. Akan tetapi, setelah itu, ibu mengiyakan dan melempar senyum kepadaku. Aku girang bukan main. Untuk kali pertama, aku memberi nama kepada seseorang. Siti Khadijah Nur Aisyah namanya. Nama yang indah dari 2 orang yang mulia. Waktu pun berjalan dengan cepat. Tidak terasa, adik kecilku sudah memulai untuk merangkak, berbicara seadanya, serta berjalan dengan alat bantu berupa bangku plastik. Rambutnya tumbuh dengan lebat, berjiwa periang dan selalu menyisahkan senyuman kepada orang-orang setiap kali ia bertingkah menggemaskan. Dalam perkembangannya, Ais bisa cepat berjalan, akan tetapi lambat untuk menguasai kosakata. Ais lambat berbicara. 3 tahun berlalu, Ais sudah bisa berjalan dengan lancar. Tubuhnya makin besar setelah habis masa intensif meminum ASI. Ais makin sering meminum susu formula. Sangat sering. Ais makin hari makin punya banyak mengenal kata. Mungkin di umur seginilah Ais mulai bisa berbicara dengan lebih baik. Selama masa ini, aku benar-benar bahagia. Ais menjadi pengganti abangku yang mulai beranjak remaja. Di umur inilah, aku dan tetehku yang tomboy dan beraninya bukan main, banyak menghabiskan waktu bersama Ais. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Semua rontok begitu saja. Senyum, tawa dan canda langsung terenggut begitu cepat. Hanya sekali terjadi. Diam, tangis, dan rintihan mewarnai hari itu. Tinta kesedihan mencoret semua kisah kebahagiaan. Tanpa sedetik pun bisa ditunda. Kematian datang, menebar duka mendalam. Tak lekang dari ingatan dan terus membekas hingga kini. Di hari libur sekolah, di pagi hari menjelang siang,
Rumah begitu ramai. Sakit ayah semakin parah. Tokoh desa, keluarga, dan para tetangga sudah berkumpul di rumah mengawal kesehatan ayah yang semakin memburuk. Badannya terbaring lemas, tidak di kasur, tapi di sofa. Dalam keadaan seperti itu, aku tidak tahu menahu seberapa gentingnya saat itu. Di saat yang lain cemas, aku sibuk menonton kartun yang selalu tayang di setiap hari libur sekolah. Secara maraton, episode per episode kartun dan film anak itu ditayangkan. Aku mulai berhenti menonton televisi ketika teman ibuku mematikan TV dan menyuruh untuk melihat di rumah sepupu. Katanya takut memperburuk keadaan. Dalam keadaan rumah yang begitu ramai, aku pergi keluar bersama Teteh dan Ais. Berjalan kaki melewati lapang bola menuju rumah sepupu untuk melihat kartun kesayangan. Pada saat itu, tidak ada sedikit pun firasat ayah akan pergi untuk selamanya. Mendekati zuhur, aku pulang melewati jalan yang sama ketika datang. Disinilah aku mulai merasakan sebuah firasat yang telah menyesakkan dada. Aku dan Teteh merasakan sebuah kekhawatiran yang tidak biasa. Di dekat lapangan bola, aku mempercepat jalan. Kami setengah berlari. Tatkala aku sampai, rumah terlihat semakin ramai. Saat aku memasuki rumah, ibu lamat-lamat di dekat kuping ayah. Dari gerak bibirnya, ibu mengucapkan lafaz yang sama berulang-ulang. Di sekeliling sofa, orang-orang terdekat menatap ibah akan keadaan ayah. Di waktu krusial ini, abang pergi keluar menukar oksigen yang telah habis dari pagi ketika aku pergi ke rumah sepupu. Entah belinya di mana. Abang membelinya terasa begitu lama. Waktu penentuan terlihat semakin dekat. Sang pencabut kegembiraan yang tak terlihat terasa begitu dekat. Di waktu nazar, dengan penuh kesabaran, ibu menuntun. La ilaha illallah. Begitu rintih. Tak banyak yang mendengar. Hanya orang yang posisinya benar-benar dekat dengan ayah yang bisa mendengar. Seketika itu juga ibu menangis, memeluk ayah dan memanggil namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara spontan, Bang Nemin, teman ayah, mengucapkan kalimat yang membuat tangis pecah. Air mata tak terbendung. Keluarga, sanak dan tetangga yang tak kuasa menahan derayan air mata ikut menangis tanpa terkecuali. Aku lari tak kuasa, menangis sesegukan tak menerima. Bersama anak sepupu, aku hempaskan diri ke tempat duduk di depan rumah. Aku kalap, menangis sejadi-jadinya, mengomeli nasib yang aku alami kali ini. Aparatur dan toko-toko desa bergerak cepat, menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pemakaman. Rumahku makin ramai. Pengumuman disiarkan melalui speaker masjid dan musola terdekat. Bendera kuning bertebaran. Bangku-bangku, keranda dan alat pemandian jenazah tidak sampai 1 jam sudah siap digunakan. Sementara di dalam, ibu mengambil inisiatif. Dengan tetap berderai air mata, ia mengangkat jasad ayah dari sofa, lalu membawanya ke majelis tempat masyarakat sekitar belajar di rumahku. Dengan sigap ibu menyuruh para tetangga menyiapkan karpet, kain dan lain sebagainya. Aku tak bisa membayangkan seberapa ringannya tubuh ayah sampai bisa diangkat oleh ibu sendirian. Dalam pelukan kesedihan, aku meredam tangis. Entah karena apa, tangis begitu mudah meredah pada diriku. Tak ada alasan lagi untuk terus menangis. Aku lebih memilih untuk menyambut tamu dan membantu apa yang bisa aku kerjakan. Rentetan tangis telah terjadi. Kami sekeluarga mencoba bangkit dari jurang kepedihan.
selama 7 malam pertama tahlilan digelar. Masyarakat dengan kekeluargaannya membantu segala hal yang dibutuhkan dalam segala lini. Setelah kejadian ini, kami harus memulai terbiasa dengan keadaan tanpa adanya seorang ayah. Nisbat anak yatim melekat padaku dan saudara kandungku. Karena peristiwa ini, Ais yang baru saja genap 3 tahun serta aku yang memasuki pertengahan tahun ajaran kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah harus besar tanpa peran dan kehangatan seorang ayah yang sangat berarti. Saat inilah aku benar-benar merasakan sakitnya kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa. Masa sedikit demi sedikit memakan umur, menambah ego, serta membuat perubahan di seluruh lini kehidupan keluargaku. Tak terasa, Ai sudah mulai memasuki sekolah dasar. Kenangan pahit serasa begitu cepat menguap. Kepergian ayah sudah tidak meninggalkan tangis. Setiap mengenangnya, tawa selalu menemani. Bagi kami, mengenang tidak melulu harus diwarnai dengan tangisan kesedihan. Tapi itu semua tidak diraih dengan mudah. Kami sekeluarga melaluinya dengan masa-masa sulit, karena kami harus mendatangkan kehangatan dan kasih sayang sepenuhnya kepada Ais. Kasihan, dia ditinggal ketika belum terlalu mengenal ayahnya. Tak jarang ia mengeluh karena tidak memiliki ayah. Bahkan pernah sesekali dia mengucapkan keinginan memiliki ayah ketika mengobrol bersama ibu. Ais tahu ayah ninggalin Ais pas umur 3 tahun. Dengan intonasi yang terbata-bata, Ais berucap. Wajahnya menatap ke karpet. Kami hanya bisa terenyuh mendengar apa yang ia ucapkan. Kalau tidak salah, ketika umur 5 tahun, dia berkata seperti itu sambil terus berusaha tegar pada keadaan. Siapapun pasti tidak puas mendengar hal itu dari anak kecil yang ditinggal mati ayahnya. Walaupun hanya pernah mendengar sesekali kata-kata ini terus terngiang di pikiranku. Abang, teteh, dan ibu. Pertumbuhan Ais tak terasa berlalu begitu cepat. Sesuai dengan namanya, Ais terlalu begitu kuat dan pintar. Keuletannya membawa dia selalu menjadi yang terdepan di kelas. Dengan pengalamannya, ia menjadi wanita yang kokoh, walau kadang baperan. Di saat seperti ini, Ais harus terbiasa tumbuh hanya dengan kasih seorang ibu. Itu pun kadang ia harus siap ditinggal ibu mengajar di luar. Teteh dan abang tidak bisa mengawal perkembangannya. Tuntutan mondok meninggalkan konsekuensi besar. Aku selaku abang terdekatnya tidak bisa mengisi masa tumbuh kembangnya. Walaupun begitu, aku terkadang mendengar dari ibu dan melihat sedikit bagaimana Ais ketika bermain dengan teman sebayanya. Yang aku perhatikan, Ais tumbuh sebagai orang yang paling tidak betah ketika melihat tatapan tidak suka dari temannya. Kadang ketika dia melihat ada yang salah pada orang sekitarnya, ia akan bersedih dan merasa kebingungan tanpa mencoba mencari solusi. Biasanya segala bentuk kebingungannya ia curahkan di tulisan. Akhirnya, di balik kebahagiaannya seorang Aisyah yang selalu dituruti keinginan, di balik semua senyumnya serta kebiasaan memarahnya, Ais menyimpan sebuah rentetan panjang rasa sakit, cobaan serta kesedihan yang lebih sering ia tanggung sendiri daripada dibagi kepada orang lain hingga kini. Benda, abang yang selalu siap mendengar curhat serta membantu ibu dalam segi tenaga. Dengan penuh kerelaan, mengorbankan segalanya, ibu yang sebenarnya berat jauh dari Ais merelakan keinginannya mondok di Jawa Timur. Tangis selalu pecah ketika ibu pergi meninggalkan Ais. Hal ini sebelumnya juga pernah terjadi ketika melihat aku mulai kerasan di pondok. Ibu serasa bangga dan menangis bahagia. Anak ia mengempeng di setiap sebelum tidur hingga kelas SD, berani melanjutkan belajar di tempat yang jauh dari orang tuanya
serta tidak melihatkan wajah sedih sedikit pun. Dan kini 1 bulan telah terlampaui. Setiap aku menyambang, Ais selalu memperlihatkan raut wajah yang berbeda-beda. Ketika terlihat sumeria, tentunya aku turut bahagia. Tapi kalau udah lihat dia cemberut, lemas dan pucat, seketika itu galau menyerang, ibaku kambuh, pusing menyerut. Cuma sabar dan telaten yang bisa membuat aku bertahan. Dalam doaku hanya terfikir sebuah harapan. Semoga ia bisa kerasan dan mendapat teman baik di sana. Cepat bisa berbahasa Jawa. Semoga dia tidak terlalu banyak menanggung beban. Semoga tidak hanya menjadi semoga. Semua harapan terjadi, semua harapan tercapai dan ia sukses menjadi the first dalam menghafalkan Al-Quran. Amin.